Shalom Jemaat Tuhan, selamat bergabung di ibadah online Agape Church Samarinda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pastinya terus semangat dalam Tuhan, amin. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan selama di rumah aja.
Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 8355599902 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah dan dapat melakukan scan QR Code melalui OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan ShopeePay. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kita percaya anugerah Tuhan itu menguatkan setiap kita di saat-saat sulit seperti ini, hari ini. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang dicurahkan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah. Sekalipun kita terpisah jarak, Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tapi itu tidak bisa membatasi kuasa Tuhan dicurahkan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Bapa yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu ini Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Mari sama-sama kita sembah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, tinggikan Dia. Dimanapun kau berada Bapak Ibu Saudara, sembah dia pagi hari ini. Sama-sama kita memuji, mengagungkan Dia. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Oh, we worship you, oh Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara la baya shandere bete dekara la baya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Yesus kekal selamanya. Engkau yang layak kami sembah, Yesus, selama-lamanya Tuhan. Yes. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Berkati urapi hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Samuel Darmanto yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Agape Church Samarinda yang diberkati Tuhan, ataupun saudara-saudara yang sedang bersama-sama mengikuti ibadah live streaming melalui gereja ACS ini. Saya berdoa supaya hari ini saudara sekalian dalam keadaan sehat-sehat. Itu yang menjadi doa saya setiap hari. Tuhan melindungi saudara, melindungi keluarga Anda, dan juga Tuhan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, saya yakin walaupun hari ini saya tidak ada bersama dengan saudara secara fisik, duduk dekat atau
atau kita berada dalam satu ruangan bersama, tapi saya yakin dan percaya hari ini ada banyak muka-muka yang penuh dengan keceriaan, muka-muka yang penuh dengan sukacita karena Yesus masih ada dalam hidup kita. Katakan amin. Kekasih-kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih boleh menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa? Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Karena Tuhan adalah jawaban atas setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan, dan saya ingin menyampaikan beberapa pesan firman Tuhan. Namun mari bersama-sama sebelum kita akan berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, hari yang indah, hari yang diberkati, kami masih merasakan suasana berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami, yaitu berkat-berkat rohani, di mana Kristus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan kuasanya bekerja atas setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, dan urapi semua yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Roh Kudus bekerja tanpa batas dan melawat setiap kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, dalam beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan kepada kita semuanya dalam hari Jumat Agung, saudara-saudara, saya menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan ayat yang ke-4 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu adalah berita penting pertama, inti dari Injil yang pertama yang disampaikan kepada kita. Kita telah memperingatinya pada hari Jumat Agung yang lalu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu bagian yang kedua yang sangat penting yang Paulus sampaikan kepada kita ialah bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kebangkitan Kristus merupakan berita yang sangat penting yang harus kita dengar. Bangkitan Kristus adalah bagian Injil, inti dari Injil, bagian yang kedua dari inti Injil setelah Paulus mengatakan kematiannya menebus kita. Lalu saudara-saudara, bagian yang kedua menjadi sangat penting karena beberapa alasan, kekasih-kasih Tuhan. Yang pertama, kekasih Tuhan, kenapa berita tentang kebangkitan Kristus menjadi berita yang sangat penting bagi kita adalah karena kebangkitannya merupakan pondasi atau titik titik awal di mana iman Kristen dibangun. Dalam pasal yang sama, kitab Korintus pasal yang ke-15, Paulus kemudian menguraikan, saudara-saudara, mengatakan bahwa menjadi sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan kita bersyukur bahwa Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Berarti iman saudara dan saya tidak sia-sia. Itu yang pertama alasan kenapa berita tentang kebangkitan Kristus menjadi berita yang sangat penting bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Karena kebangkitannya merupakan pondasi dan titik tolak iman Kristen dibangun. Yang kedua, kekasih-kasih Tuhan, kenapa berita tentang kematian kebangkitan Kristus menjadi berita yang sangat penting bagi kita, saudara-saudara? Oleh karena kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang tidak tunduk kepada kuasa maut. Dia adalah Tuhan yang tidak takluk kepada maut di dunia ini. Sudah tidak ada yang tidak takluk kepada kuasa maut. Semuanya takluk kepada kuasa maut. Saudara, nggak peduli siapa kita, nggak peduli betapa hebatnya kita, betapa sehatnya kita. Tapi kalau namanya kuasa maut sudah menjemput, nggak ada yang bisa menghalanginya. Saudara-saudara, ilmu kedokteran yang hebat sekalipun tidak bisa menahan kalau namanya maut sudah menjemput. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak takluk kepada maut. Dan pada saat Dia dikuburkan, pada saat dalam kematiannya, kita mencatat Dia turun dalam kerajaan maut. Dia rebut kunci kerajaan maut. Karena itu Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemenangan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Katakan amin. Kasih Tuhan. Yang ketiga, kenapa berita tentang kematian, kebangkitan Kristus, maksud saya, adalah menjadi berita yang sangat penting bagi setiap kita, bagi setiap umat manusia. Saudara, karena yang ketiga adalah untuk membuktikan bahwa Kristus lebih hebat daripada siapapun yang ada di dunia. Yang membuktikan bahwa Kristus adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Kristus, saudara-saudara, lebih luar biasa dibandingkan pemimpin agama manapun, dibandingkan para nabi,
nabi, dibandingkan para tokoh-tokoh pendiri agama, siapapun mereka, saudara Tuhan, semuanya mati, saudara Tuhan. Tapi Kristus mati, dia dibangkitkan, dan hari ini sejarah mencatat, saudara Tuhan, dia naik ke surga, saudara-saudara, disaksikan oleh ratusan pasang mata. Dia bangkit disaksikan oleh ratusan pasang mata. Kasih Tuhan, kalau pemimpin-pemimpin agama semuanya mati, semuanya tidak jelas ujungnya. Tetapi kita bersyukur Yesus Kristus Tuhan kita, dia mati dan dia bangkit. Dia bukan saja membangkitkan orang yang mati, tapi dia sendiri bangkit dari kematian. Dan Alkitab berkata, dia adalah yang sulung dari semua kebangkitan yang akan terjadi. Saudara, semua orang punya pengharapan untuk dibangkitkan dari kematian. Tapi Alkitab mencatat, memberitahukan kepada kita, yang pertama dibangkitkan untuk memperoleh upah. Yang pertama dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi golongan yang kedua dibangkitkan untuk menerima hukuman. Yang kedua dibangkitkan untuk menerima hukuman yang kekal, atau yang disebut dengan kebinasaan. Jadi bersyukurlah saudara percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang menyaksikan atau sedang mengikuti ibadah live streaming ini, dan saya berdoa Roh Kudus bekerja dalam hati saudara. Kalau selama ini engkau ragu tentang siapa Kristus, kalau selama ini engkau tidak percaya siapa Kristus, segera buka hatimu, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak takluk kepada maut. Yesus Kristus lebih dahsyat kuasanya. Yesus Kristus mengatasi semua tokoh yang ada di dunia ini. Dia buktikan, dia bukan saja membangkitkan orang yang mati, tapi dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri bagi kita. Yang keempat alasannya, saudara yang berkati Tuhan, kenapa berita tentang kebangkitan Kristus menjadi berita yang sangat penting bagi kita? Karena itu akan menjadi bukti nyata, saudara-saudara, bahwa pengharapan kita akan kebangkitan, pengharapan kita akan masa depan, pengharapan kita akan hidup yang kekal, sungguh-sungguh ada. Kebangkitan itu kelak, itu pasti akan ada. Tadi saya katakan bagian kelompok orang yang pertama, yaitu mereka yang percaya pada Kristus, percaya beriman kepada kuasa salibnya. Saudara-saudara, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan pada saat Yesus datang kedua kali, ketika Yesus ada di awan-awan, orang-orang percaya yang telah mati dibangkitkan. Kalau kita masih hidup, kita akan diubahkan. Tapi kelompok orang yang kedua, kelak nanti pada akhir zaman, pada penghukuman akhir, mereka dibangkitkan, tapi untuk dihukum selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, karena itu bersyukurlah hari ini. Kita bersyukur, sungguh bersyukur, karena kita punya Yesus yang telah bangkit dari kematian. Katakan amin. Kekasih-kasih Tuhan, pertanyaan menarik adalah begini. Setelah kebangkitan itu terjadi, lalu apa? Setelah kebangkitan Kristus terjadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang-orang yang sudah beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, apa yang harus kita kerjakan? Saudara Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam kitab Filipi, dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saya ulang lagi, yang ku kehendaki, bahasanya adalah yang ku rindukan, yang ku inginkan, yang menjadi cita-citaku. Kalau mau bahasa sama saya, salam Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kebangkitan secara fisik nanti akan terjadi di akhir zaman. Kebangkitan secara fisik akan terjadi bagi orang Kristen, bagi orang percaya pada saat Yesus datang untuk kedua kalinya di angkasa, di awan-awan. Orang-orang mati dibangkitkan. Tetapi saudara Tuhan, saya percaya walaupun secara fisik terjadi, itu akan terjadi di masa depan, tapi saya yakin bahwa kuasa kebangkitannya harus kita alami dari sekarang. Kuasa kebangkitannya harus bekerja dalam diri kita dari hari ini, saudara-saudara. Sebagai orang-orang percaya, kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Seperti yang Paulus katakan, aku mengendaki supaya aku semakin kenal Dia, dan mengendaki supaya aku semakin merasakan kuasa kebangkitannya. Lalu Pak, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama begini saudara, karena Kristus telah bangkit dari kematian, dan kuasanya bekerja dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Kuasa kebangkitannya, saudara Tuhan, bisa bekerja dengan maksimal dalam diri kita saat kita semakin memantapkan iman kita kepada Tuhan. Kuasa kebangkitannya bekerja dalam diri kita. Seharusnya iman kita menjadi semakin kuat, semakin mantap di dalam Dia. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Pengharapan kita dalam Dia harus semakin luar biasa di dalam Tuhan.
Karena Yesus sudah mati dari kematian, dan dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Kekasih-kasih Tuhan. Karena itu alasan yang pertama yang harus kita kerjakan. Pertama yang harus kita usahakan adalah iman kita harus semakin mantap. Pengharapan kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Paulus berkata begini dalam ayat yang ke-12 kita Filipi pasal yang ketiga. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lalu pasal yang keempat, ayat yang pertama Paulus berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Ini bagian yang pertama yang harus kita kerjakan. Bagian pertama yang harus kita lakukan, saudara, setelah kita merasakan kuasa kebangkitan itu bekerja dalam diri kita. Setelah kita tahu bahwa Yesus mati, lalu kemudian dia bangkit dan kuasanya boleh bekerja dalam diri kita. Karena itu kita harus semakin teguh, semakin memantapkan iman kita. Iman kita tidak boleh digoyahkan oleh keadaan apapun. Iman kita tidak boleh digoyahkan oleh situasi seperti apapun. Justru saat-saat masa sulit seperti ini, kita buktikan, kita nyatakan, kita ingat komitmen kita dulu, kita ingat nyanyian pujian yang kita naikkan. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai cobaan melanda hidup kita. Kita buktikan iman kita tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Baru Anda dan saya sebagai orang-orang Kristen yang luar biasa. Makin teguh, makin mantap, makin kuat. Pengharapan kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita tidak menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak menyembah oknum-oknum manusia, tapi kita menyembah Yesus Kristus yang telah datang dari surga. Allah yang meninggalkan segala kemuliaannya turun ke bumi, berinkarnasi menjelma jadi manusia yang sempurna, lalu mati disalibkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan hidup selama-lamanya. Karena itu imanmu harus semakin kuat, imanmu harus semakin mantap. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, Pak, bagaimana iman saya bisa kuat? Bagaimana iman saya semakin mantap? Tadi Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya, bukan seolah-olah aku sudah menerima semuanya, sudah mendapatkannya, tapi ini yang kulakukan. Artinya ada usaha, ada upaya, ada kerinduan yang dalam. Saudara-saudara Tuhan, kita tidak berdiam diri, tapi kita berusaha mencari Tuhan sampai kita mengenal Dia. Untuk Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Semakin Anda kenal siapa Kristus, semakin Anda kenal siapa juru selamatmu, maka kuasa kebangkitannya semakin nyata dalam hidup saudara. Kekasih-kasih Tuhan, kan itu yang pertama, bagian pertama. Saudara dan saya harus semakin mantap, semakin kuat di dalam Tuhan. Imanmu tidak boleh digoyahkan oleh apapun juga. Yesus Kristus bangkit menjadi berita yang sangat penting. Karena itu sungguh dalam Tuhan. Karena alasannya adalah kebangkitan Kristus menjadi pondasi, menjadi dasar yang kuat bagi iman Kristen. Dan Paulus berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita kepada Dia. Yang kedua, kasih-kasih Tuhan. Saya masih mengutip dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam ayat yang ketiga dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat maksud saya, 5 dan 6, dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oke, sampai di sini saja, sampai ayat yang kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini bagian yang kedua yang saudara dan saya harus usahakan, yang saudara dan saya harus kerjakan setelah Kristus bangkit dari kematian. Yang pertama adalah semakin memantapkan iman kita, semakin menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita berusaha mengenal Dia. Yang kedua, kasih Tuhan, saudara dan saya harus semakin banyak berbuat baik. Kita harus semakin banyak berbuat kasih kepada siapapun. Kita harus banyak menyumbangkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan ini. Saudara Tuhan, dikatakan apa? Alasannya adalah Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu
diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan sudah dekat. Kasih-kasih Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-24, lalu kemudian 2 Timotius pasal yang ketiga, diceritakan saudara, akan datang masa yang sulit, akan datang masa yang sukar. Dan barangkali saudara Tuhan, apa yang sedang kita alami hari ini menjadi masa-masa yang sulit, masa yang sukar. Bukan berarti saya mengatakan bahwa lalu kemudian besok Tuhan datang. Saya tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi saya percaya bahwa apa yang terjadi saudara Tuhan, gejolak yang sedang terjadi yang mengglobal, menyeluruh seluruh dunia, mengalami dampak yang sangat luar biasa ini. Saya percaya itu menjadi bagian daripada penggenapan kitab Matius pasal khotbah Yesus dalam kitab Matius pasal yang ke-24, dan juga saudara Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, saudara Tuhan, dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Masa yang sulit, masa yang sukar. Bayangkan orang mulai mencintai dirinya sendiri. Bayangkan dalam masa-masa yang sulit, saudara-saudara, ada orang yang berusaha berjualan dengan mengambil untung sebanyak-banyak. Tapi saya mengajarkan kepada kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, hai jemaat Agape Church Samarinda, dan siapapun Anda yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, saudara Tuhan, saya mengajak, kalau Anda orang yang percaya, kalau Anda adalah orang Kristen, mari kita lebih banyak berbuat kasih, mari kita lebih banyak berbuat baik. Tuh, saudara, berusaha untuk kita bisa menolong sesama kita di tengah kesulitan seperti ini. Kasih-kasih Tuhan, saya berusaha begitu memasuki masa-masa sulit seperti ini. Saya berusaha untuk saya selalu bisa melakukan sesuatu. Saya berpikir, saya kemudian coba ambil kesempatan bagaimana saya bisa melakukan sesuatu, bisa menolong, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan selalu buka jalan dalam kehidupan saya. Kasih-kasih Tuhan, dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bagaimana kebaikan hati kita bisa dilihat oleh semua orang? Kalau nggak ada tindakan, sekalipun hati kita baik, kalau nggak ada tindakan, saudara Tuhan, maka orang tidak bisa melihat kebaikan kita. Saya ingin beritahukan, kebaikan adalah kesaksian yang tidak bisa dibantah. Perbuatan baik Anda menolong orang lain, perbuatan kasih Anda membantu orang lain, berbuat sesuatu yang baik buat nilai-nilai kehidupan yang baik, buat menyumbang nilai-nilai kehidupan yang baik dalam kehidupan ini, sudah ada sebuah kesaksian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang percaya katakan amin. Karena itu mari kita berusaha. Tuhan, Pak, apa yang saya bisa lakukan? Pak Pendeta, apa yang saya bisa kerjakan? Sudah mulai berpikirlah seperti ini, saudara. Bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya berpikir bagaimana saya bisa menerima sesuatu. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini kita tidak boleh berpikir hanya bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tapi justru kita berpikir bagaimana saya bisa berbuat baik lebih banyak. Dan saya percaya perbuatan baikmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Sudah Bapak Ibu oleh Tuhan. Galatia pasal yang ke-6, Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang di Galatia, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita semakin banyak berbuat baik, saudara-saudara. Janganlah kita, ayat yang ke-9 dari Galatia pasal yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu tadi poin pertama, saya ajak Anda dan saya semakin menguatkan imanmu kepada Tuhan, semakin menguatkan pengharapanmu di dalam Tuhan, sehingga kita jadi kuat. Ketika kita kuat, kita terus berbuat baik. Kebaikanmu menjadi kesaksian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau kita nggak bisa berbuat baik dalam Tuhan, maka kuasa kebangkitan itu perlu ditanyakan, bekerja enggak? Saya yakin dan percaya kuasa kebangkitan itu begitu bekerja dalam diri kita, pasti kerinduanmu adalah engkau ingin jadi saksinya Kristus. Itu Paulus berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, saya ulang lagi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, dalam situasi kondisi seperti ini, saya ingatkan sekali lagi kepada jemaat Tuhan, terutama jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya gembalakan. Saya ingatkan saudara-saudara, ini firman Tuhan, saudara harus respon dengan betul.
Ini nasihat firman Tuhan, saudara harus praktekkan dengan benar. Saudara-saudara, saya ulang lagi. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dalam masa sulit seperti ini, sudah tahu apa yang muncul? Banyak orang jahat muncul. Banyak para pencemooh muncul. Banyak para pengkritik muncul. Banyak orang-orang yang kemudian hatinya menjadi jahat, menuduh yang tidak-tidak dan sebagainya kepada para pemimpin. Mereka bukan berpikir bagaimana saya berbuat baik, tapi mereka coba cari-cari soal, cari-cari perkara. Dan saya kasih tahu itu adalah dosa dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya tantang sekarang mulai berpikirlah. Bukan berpikir sudah mau cari-cari kesalahan siapa. Dalam kondisi seperti ini, mari kita mulai berpikir, Tuhan apa yang bisa saya lakukan? Tuhan apa yang bisa saya kerjakan? Untuk membantu beban sesama, untuk membantu saudara-saudara meringankan saudara Tuhan beban daripada negara kita, bangsa kita. Barangkali Pak, maksud bebannya besar sekali, saya kan hanya bisa berbuat kecil. Sekecil apapun engkau lakukan, itu tidak akan pernah sia-sia sebab Tuhan mencatat dengan baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mulai bisa berdoa. Anda dan saya bisa mulai mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mulai mendoakan pemerintahan kita, mendoakan gereja Tuhan, mendoakan pemimpin-pemimpin rohani kita. Saudara-saudara, mulai mendoakan sesama kita, mendoakan tetangga kita, supaya semua dilindungi. Itu sudah satu kebaikan tersendiri. Yang kedua, dengan saudara berhenti mengirimkan berita-berita hoak, mengirimkan berita-berita yang hanya sekedar memprovokasi, menyebarkan fitnah, menyebarkan nilai-nilai yang buruk, membuat orang lain jadi emosi, membuat orang lain jadi tersinggung dalam Tuhan. Dengan Anda berhenti melakukannya, paling tidak minimal saudara, walaupun mungkin tidak dikatakan sampai nilai plus, tapi Anda dalam zona yang netral. Sebaliknya, hari ini saya tantang, kirimkan kabar-kabar yang baik, beritakan kabar-kabar yang menggembirakan. Kuatkan saudara yang lain, teguhkan yang lain. Saya yakin dan percaya saudara Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga yang kita lakukan, saudara, kemudian kita ambil tindakan. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa bantu buat sesama kita. Tanpa memandang dia agamanya apa, tanpa memandang sukunya apa, tanpa memandang dari mana dia berasal. Selama Roh Kudus menggerakkan hati saudara, selama Tuhan dengan kasih-Nya bergerak dalam diri Anda, saya yakin dan percaya saudara Tuhan yang tadi dikatakan, saudara, janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Saya percaya walaupun kita tidak menuai barangkali di dunia ini, tapi kita akan menuai di surga. Kita akan menuai di surga nanti. Katakan amin. Bapak yang berkati Tuhan, karena itu mari kita hentikan semua berita-berita yang tidak baik. Kita hentikan semua berita hoax. Jangan dilanjutkan. Semua yang negatif-negatif, semua yang hanya mempengaruhi orang untuk berpikir negatif, sudah hentikan. Beritakan firman, beritakan kebaikan. Minimal ketika Anda melakukannya itu, Anda sudah menyumbang kebaikan bagi hidup ini. Yang berikutnya, saudara, ambil tindakan nyata. Berdoalah, Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Kalaupun kita tidak bisa membantu saudara Tuhan secara fisik, at least Anda membantu orang dalam doa saudara. Katakan amin. Kekasih-kasih Tuhan. Lalu berikutnya, poin yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan? Sebagai orang-orang percaya, yang kuasa kebangkitannya bekerja dalam kehidupan kita, yang bekerja dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Yang pertama, Anda dan saya harus semakin memantapkan imanmu kepada Tuhan, semakin menguatkan pengharapanmu di dalam Dia. Saudara, bukan seolah-olah kita sudah dapat, tapi kita berusaha agar kita makin teguh, makin kuat. Karena itu berusaha terus semakin mengenal Dia. Karena semakin Anda mengenal Dia, semakin Anda akan bergantung kepada Dia. Semakin Anda bergantung kepada Dia, semakin hari-harimu akan dituntun, dipimpin oleh Dia. Yang kedua, saudara, lebih banyak berbuat baik. Yang kedua, lebih banyak lagi kita berbuat baik. Lebih banyak lagi kita tunjukkan iman kita melalui perbuatan baik kita. Seperti kitab Yakobus menasihatkan kepada kita, tunjukkan imanmu dengan perbuatan. Dan kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan sanggup berbuat baik, sanggup menyumbangkan kebaikan bagi hidup ini. Yang ketiga, kekasih-kasih Tuhan,
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ketika Kristus sudah bangkit dari kematian dan kuasanya bekerja dalam diri kita. Yang ketiga adalah dalam kitab Filipi pasal yang keempat, kembali dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat ke-6 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan, saudara-saudara, yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adalah dengan kita semakin berserah kepada Tuhan. Dalam situasi masa-masa sulit seperti ini, saudara, tidak ada satu tindakan yang lebih baik daripada kita berserah, bergantung sepenuhnya kepada Allah yang empunya kehidupan, kepada Allah sang pencipta kehidupan, Dia yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Karena itu semakinlah berserah kepada Dia. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Saya mengambil singkatnya, saya katakan berserah makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, bergantung makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak yang mendekati Tuhan, berserah kepada Allah itu bukan berarti kita menyerah. Berserah bukan berarti kita menyerah. Berserah bukan berarti kita putus asa. Berserah bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Berserah bukan berarti kita hanya duduk diam. Tapi berserah dalam Tuhan memiliki makna yang berbeda. Karena saya yakin dan percaya, berserah berarti kita tetap berusaha dan kita percaya Tuhan sanggup memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Berserah berarti kita coba lakukan sesuatu, saudara, dengan iman, dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan kita yakin dan percaya Allah sanggup memberikan hasil yang terbaik. Beda antara menyerah dengan berserah. Kalau menyerah Anda menjadi tidak berbuat apa-apa. Kalau menyerah Anda jadi putus asa. Kalau menyerah Anda jadi kemudian sudah pasrah. Kalau menyerah Anda berarti sudah nggak ada usaha lagi. Tapi kalau berserah, justru kita mau berusaha. Berserah berarti kita yakin Allah tidak meninggalkan kita. Berserah berarti dalam Tuhan kita percaya Allah sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, situasi dan kondisi seperti ini, mari kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Saya mengerti semua orang sedang ada masa yang sulit yang sama. Istilah berdampak. Ada keluarga yang berdampak, ada keluarga yang tidak berdampak. Menurut saya semuanya berdampak. Karena kalau Anda beli gula, dalam Tuhan, semua harganya sama. Sama-sama naik. Kalau Anda beli beras, yang lain 12.000, semuanya juga 12.000. Kalau Anda beli Indomie, semuanya 3.000, semuanya juga 3.000. Artinya semua berdampak. Semuanya berdampak. Semua menghadapi kesulitan yang sama. Semua menghadapi pergumulan yang sama. Karena itu hari ini langkah terbaik yang harus kita perbuat, langkah terbaik yang harus kita ambil adalah menyerahkan semua hidup kita, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan pekerjaan kita, menyerahkan masa depan kita, menyerahkan hari-hari kita ke depan kepada Allah yang punya kehidupan. Allah sanggup, Allah mampu melakukan yang terbaik bagi kita. Kasih-kasih Tuhan, Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang tidak takluk kepada kuasa maut. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia lebih hebat dari semua kuasa yang ada, dari semua tokoh yang ada. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, karena itu saya ingin sampaikan, Anda dan saya harus makin kuat, harus makin mantap dalam imanmu kepada Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini justru kita buktikan kita adalah pribadi yang kuat di dalam iman. Iman kita tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Yang kedua, Tuhan sudah dekat. Karena itu mari kita lebih banyak berbuat baik lagi. Mari kita berusaha lebih banyak berbuat baik lagi. Sumbangkan nih kebaikan-kebaikan itu. Sumbangkan kebaikan itu untuk kehidupan ini, saudara. Bapak yang berkati Tuhan. Yang ketiga, kekasih-kasih Tuhan. Mari kita memiliki penyerahan yang semakin total kepada Tuhan. Memiliki penyerahan diri yang semakin kuat di dalam Dia.
Saya percaya Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya, glory, haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, kalau hari ini sudah merasa engkau sedang mengalami pergumulan yang hebat, yang luar biasa. Tapi ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau percayakan kuasa kebangkitannya, dan engkau mulai membuka hati. Saya berdoa Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, menguatkan kembali imanmu yang telah goyah, menguatkan kembali imanmu, pengharapanmu yang mulai runtuh, pengharapanmu yang mulai luntur. Saya berdoa dalam nama Yesus, hari ini Tuhan menguatkan saudara kembali. Saudara taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bekerjalah, Tuhan bekerjalah, Tuhan jamah hati mereka. Keluarga-keluarga Tuhan kuatkan hatinya, Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka masih punya Tuhan yang hidup, mereka punya Tuhan yang tidak mati, mereka punya Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini. Yang kedua, kekasih-kasih Tuhan, saya berdoa hari ini dalam nama Yesus, Tuhan akan buka kesempatan, Tuhan akan menolong saudara. Tanganmu akan terulur untuk menolong orang. Tanganmu akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Kehidupanmu akan menjadi sumbangsih yang baik bagi kehidupan ini. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu memberikan nilai-nilai kebaikan ke dalam kehidupan ini. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pakai hidup saudara. Tuhan pakai semua jemaat Tuhan yang ada di Agape Church Samarinda, dan semua saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah live streaming hari ini. Tuhan pakai hidupmu menjadi alat kebaikannya bagi setiap orang yang membutuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami spirit Tuhan of surrender. Tuhan, roh penyerahan diri yang kuat. Tuhan, total kami berserah kepada Tuhan. Kami yakin Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu memberikan yang terbaik bagi kami. Kan Tuhan Bapa berdoa, berkati segala usaha kami, berkati segala upaya kami ya Tuhan. Kami tidak putus asa, kami tidak menyerah. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, hari ini setiap orang akan bangkit kembali dalam penyerahannya yang total kepada Tuhan, dan mereka akan memulai usaha, mereka akan berusaha, dan saya percaya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan hasil yang terbaik buat mereka. Tuhan pakai, berkati setiap kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu hari ini Tuhan, tanamkan dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama orang percaya kita semua katakan amin, amin. Saya percaya saudara diberkati Tuhan hari ini. Saya berdoa firman Tuhan menguatkan hati saudara. Yesus telah bangkit dari kematian, Dia hidup selama-lamanya, dan Dia ada di dalam hidup kita. Dan saudara-saudara berkati Tuhan, jangan menjadi lemah, terus berbuat baik, Tuhan sudah dekat. Dan saya percaya kalau kita tidak menjadi lemah, kita semakin kuat justru, kemudian kita akan menuai kelak pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap berserah. Dan saya berdoa terus buat saudara, Tuhan melindungi kita semuanya. Amin. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Darmanto. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui GoPay atau OVO, dan nanti ada QR Code yang akan tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Samuel Darmanto yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Suci kuduskan biarlah persembahan ini dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, selamat bergabung di ibadah online Agape Church Samarinda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pastinya terus semangat dalam Tuhan, amin. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan selama di rumah aja.
Kami, keluarga besar Agape Church Samarinda, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Ibadah Youth di hari Sabtu akan dialihkan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ID dan passwordnya bisa saudara dapatkan melalui akun sosial media Youth Reviews. Guru Agape Kids Samarinda juga memfasilitasi anak-anak untuk dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan melalui video-video yang akan di-share setiap minggunya di grup WhatsApp Agape Kids Samarinda. Untuk mendapatkan informasi terbaru, jemaat Tuhan dapat mengakses sosial media Agape Church Samarinda dengan cara like, follow, dan subscribe. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 8355599902 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah, dan dapat melakukan scan QR Code melalui OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan ShopeePay. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tetap selalu bersyukur dan terus semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita penuh semangat pagi hari ini. Amin. Kita sembah Tuhan, kita puji Dia. Haleluya. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Oh, diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, indah, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, haleluya. Sekali lagi sama-sama Bapak Saudara. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, oh, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Oh, diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Diam, ku terpaku dan ku takjubkan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu.
Sunday. Baiklah Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah hari ini dan segera kita akan akhiri ibadah kita. Saudara-saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita dan kita mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, pada akhirnya di penghujung ibadah kami hari ini, kami ingin mengembalikan hormat, pujian, syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau saja yang layak menerima kemuliaan, kebesaran, keagungan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mohonkan berkat-Mu atas setiap umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah live streaming ini, baik itu jemaat Agape Church Samarinda maupun Tuhan anak-anak-Mu di berbagai tempat yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan, semua dipelihara, dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan yang mengasihi kami. Dan itu Bapa, sekarang kami mengangkat kedua tangan kami kepada Engkau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih-kasih Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang dan kebaikan dari Allah Bapa kita di surga, cinta, kasih, kemurahan dan keselamatan yang kekal serta pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dan perlindungan dari kuasa Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sehingga kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan, rumah tangga, keluargamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Kiranya kemurahan dan segala kebaikannya menyertai hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan melimpah atas kita. Dan mari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima berkat dengan iman, kita bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai saudara. Saudara stay at home, saudara keep safe and keep healthy. Dan saya percaya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Indonesia diberkati, keluarga sudah diberkati, semua orang percaya diberkati. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.